Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufita Sari dengan NIM 13519100003 dari kelas A119. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bakteri. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokaryotik, serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran klinik. Ukuran bakteri rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteriologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, mulai dari struktur, cara kerja, interaksi antar sel bakteri, dan tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Yang pertama, untuk struktur bakteri. Struktur bakteri terdiri dari dinding sel. Dinding sel ini tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang kedua ada kapsul. Kapsul merupakan selaput licin terdiri dari polisakarida terletak di luar dinding sel. Bakteri yang patogen memiliki kapsul berfungsi mempertahankan diri dari sel inangnya. Yang ketiga, membran sel atau membran plasma. Membran ini tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang kelima, nukleoid atau DNA. Fungsi DNA pada sel bakteri adalah sebagai pengontrol sintesis protein bakteri dan pembawaan sifat. Yang keenam, ada flagella atau cambuk besar yang berfungsi sebagai alat untuk bergerak dan melekat pada membran luar dinding sel. Yang ketujuh, ada ribosom. Ribosom adalah organel yang tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedelapan, ada mesosom. Mesosom merupakan organel yang terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Yang kesembilan, ada endospora. Endospora adalah sel bakteri yang terbentuk jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Misalnya kekurangan nutrisi dan air, suhu yang sangat panas atau dingin, serta racun. Contohnya pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu bentuk batang, bulat, dan spiral. Bakteri bentuk batang atau basil ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama monobasil. Monobasil yaitu bakteri yang hanya terbentuk satu batang tunggal. Contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes, Escherichia coli, bakteri yang terdapat pada usus, dan Lactobacillus. Yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga ada streptobacil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks, Streptobacillus moniliformis, Azotobacter, bakteri pengikat nitrogen. Bakteri bentuk bulat atau kokus ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pertama monokokus, yaitu bakteri yang berbentuk bola tunggal. Contohnya Monococcus gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Yang kedua ada Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Contohnya Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Yang ketiga ada Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai, misal Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes, penyebab sakit tenggorokan, dan Streptococcus thermophilus untuk pembuatan yogurt atau susu asam. Yang keempat ada Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misalnya Staphylococcus aureus, penyebab penyakit radang paru-paru. Bakteri bentuk spiralia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama spiral. Spiral ini merupakan golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, contohnya Spirillum. Yang kedua ada vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera.
Yang ketiga ada Spiroseta. Spiroseta ini golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spiroseta pallida, penyebab penyakit sifilis. Bakteri berkembang dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri melalui proses transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. Transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Sedangkan untuk konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri antara gram negatif dan positif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Perkembangbiakan bakteri dengan membelah diri. Pembelahan diri ini secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Macam-macam bakteri berdasarkan letak flagella. Flagella sendiri ini merupakan bulu-bulu cambuk yang digunakan bakteri untuk bergerak. Ada 4 macam bakteri berdasarkan letak flagellanya, yaitu yang pertama monotrik, mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Yang kedua leucotrik, mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Yang ketiga amfitrik, mempunyai satu flagel pada kedua ujungnya. Yang keempat adalah peritrik, mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Yang pertama bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya. Contohnya Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri ini tidak membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Yang kedua bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya Escherichia coli, Salmonella typhosa, dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof. Bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Bakteri heterotrof yang bersifat saprofit ini bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Untuk bakteri heterotrof yang bersifat parasit, bakteri ini merugikan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan sakit atau patogen. Beberapa contoh bakteri yang patogen diantaranya adalah Vibrio coma, penyebab penyakit kolera, Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes, dan Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Yang kedua, bakteri autotrof. Bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dari sumber energi yang digunakannya, bakteri autotrof dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Untuk bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Contohnya bakteri hijau, bakteri ungu. Sedangkan bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Rhizobium atau yang terdapat pada bintil-bintil akar tanaman kacang-kacangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.